Kita ulang ininya ya. Jadi mulai dari exclusive OR. Ya, exclusive OR di mana dia karena OR ada satu kelemahannya pada saat satu-satu ya. Satu-satu dia tidak sama. Satu-satu dia hasilnya satu. Kalau OR jika ada yang satu ya udah yang lainnya diabaikan pasti satu. Nah, sedangkan penjumlahan OR 1 ditambah 1 itu adalah hasilnya 0 dengan bawaan 1. Makanya muncullah gerbang. Nah, ini contohnya perbedaannya nanti adalah pada saat hanya satu. Pada saat yang lainnya sama. Nah, ini dia. OR terdiri dari gerbang N, masing-masing inputnya berlawanan. Ini A-nya komplemen, ini B-nya komplemen. Kemudian diorkan sehingga dia A komplemen B ditambah A B komplemen atau bolak-balik ya. A B komplemen ditambah A komplemen B. Boleh. Ini dia pada saat ini mana yang ini sudah dulu mana yang aktif. Ada ini di ini ya, kalau di Zoom banyak ketutup. Nah, ini dia. Kalau 00 dia sama. 0 dengan OR ya. 0, 0 hasilnya akan 0. 0, 1 hasilnya akan 1. 1, 0 juga 1 sama dengan OR. Tapi pada saat 1, 1 kalau OR dia 1 ya, ini dia 0. Artinya apa? Jika inputnya sama-sama 0 atau sama-sama 1 dia akan 0. Sebenarnya nanti. Kemudian yang kedua adalah exclusive NOR. Saya ini dulu ya. Ini berarti kebalikannya. Ini bukan untuk aritmatika ya, tapi nanti ada di gunanya. Kita dulu. Kalau N kebalikannya adalah NAND. OR kebalikannya adalah NOR. Ya. Ini juga S NOR. Eksklusif NOR. Ya. Jadi kalau tadi dia sama, ini saya tampilkan dulu. Ya, tapi dia di-NOR-kan. Simbolnya nih ya. Ya tadi. Simbolnya. OR di depannya ada lagi. Artinya ini disingkat dengan ini. Ini adalah penjumlahan mood 2 ya. Artinya apa? A komplemen B ditambah AB. Kemudian kalau eksklusif NOR berarti dia ditambahkan NOT di belakangnya ya. Berarti dibulat. Hasilnya kebalikannya kalau yang tadi dia tabelnya. Jika dia sama-sama 0, dia 0, sama-sama 1 juga 0. Kalau berlawanan baru 1. Kalau eksklusif NOR kebalikannya. Sama dia 1, berlawanan dia 0. Gitu ya. Nah, kita buktikan dengan simulasi. Jika sama, kalau tadi eksklusif NOR dia 0. Ini 0 ya. NOR kan belakangnya. Kita jalankan. Kalau sekarang dia kalau sama dia malah 1. Sama-sama 0 dia 1. Sama-sama 1 ya. Dia 1 juga. Dia berlawanan 0 1 atau 1 0 dia akan 0. Nah, lawan ya tadi. Kalau tadi eksklusif OR itu adalah jika sama, nah, sama itu kan cuma 2 benar ya. Sama-sama 0, sama-sama 1. Berlawanan berarti A-nya 0, B-nya 1 atau A-nya 1, B-nya 0. Ini eksklusif OR kebalikannya. Nah, dari sini kita akan masuk penggunaannya. Jadi sebelum aritmatika dulu nih ya, sebelum ada penggunaan-penggunaan lain. Ini untuk kejar yang kemarin ya. Pertama adalah sudah kita pelajari di ininya paritas. Paritas itu adalah untuk menentukan jumlah angka 1 genap atau ganjil ya. Nah, ini dia gunakan eksklusif OR ya. Jadi kalau dia hasilnya jika ada ini angka 1 genap, maka dia akan 0. Kalau angka 1-nya ganjil, dia akan 1. Nah, itu udah. Kita lihat simulasinya. Paritas ya. Ya, untuk menentukan berapa jumlah angka 1 atau genap atau ganjil. Cuman gitu deh ya.
Genap berarti dia 0 mulai dari 0 ya. 0, 2, 4, 6. Ini saya ambil 6 berapa? 6 ya. 6 bit. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia. Angka satunya genap nih. 1, 1 ya. 1, 1. Genap. 1 deh kan. Kemudian dimanapun dia genapnya 1 tetap 1. 2 aja itu 2. Ini 4 angka satunya. Ya, nih. Lanjut kita. Ini 4 ya. Genap ya. Nah, kalau 3 atau 1 nanti 3. 3 ya. 1, 1. 2 dia genap lagi. 1 dia akan 1 lagi. Ganjil ya. Kita ganjil 0, 6. Genap. Genap ini bisa 2, bisa 4. Bisa 6. Kalau ganjil 1 berarti dia 5. Kalau 4 genap lagi. Dimanapun ya angka satunya ya. Itu total. Itulah paritas. Pokoknya bagi dia jumlahnya bukan di mana angka satu. Umpamanya nih, ini kan genap ya. 100 111 gitu ya. Saya ubah di sininya. Itu tergenap nanti jumlahnya 1011. Ini angka udah berubah, tetapi bagi dia angka satunya tetap genap. Itu adalah paritas ya. Nah, ini paritas. Jadi kita lanjutkan penggunaannya lain sebelum penggunaan aritmatika ya. Ini agak cepat nih, karena pengulangan. Kan ada kemarin nggak masuk ya, makanya ulang lagi. Kemudian ini adalah berikutnya penggunaannya ya. Gray. Sandi Gray ya. Sandi Gray adalah sandi yang tidak berbobot ya. Di mana dia apanya namanya bilang pertamanya sama. Biner ke Gray. Ini dia menggunakan exclusive or juga. Kita ambil lagi contohnya. Sandi Gray ya. Tapi ini baru Gray saya buat nanti biner ke Gray ya. Nanti kalau Gray ke biner nanti kalian coba sandi biner ke Gray ya. Jadi dia adalah angka pertamanya sama, ya. Kemudian angka berikutnya adalah penjumlahan bilangan paling besar dengan berikutnya abaikan bawaan. Nah, ini hasilnya kan, bawaannya nggak ada. Kalau kita gunakan OR, hasilnya 1, 1 tambah 1, 1 deh ya. Ini nggak 1 dengan 1, 0. Bawaannya 1 diabaikan. Ini kita ambil binarnya dulu nih, atas binar ya. Binar, ini dia 1, 0, 0, 0, 0. Kalau kita geregan dia adalah 1, 1, 0, 0, 0. Ini dia. Namanya sama, bisa sama-sama 1. Yang keduanya jumlah nih. 1 ditambah 0 adalah 1. Kemudian yang berikutnya nih, 0 ditambah 0 dapatnya 0. 0 ditambah 0 dapatnya 0. 0 ditambah 0. Saya ubah di sininya jadi 1. Ini dia, 1 nih, jumper ini 1 tambah 1, 0. Karena bawa sama ya. Bawaannya diabaikan. 1 tambah 0, 1 lagi berikutnya. Nah, ini dia. Dan seterusnya. Nah, contoh berikutnya adalah penggunaannya ya. Bentar saya indikan dulu ya. Penggunaannya untuk sebelum aritmatika tuh ya. Nah, ini udah mulai sebenarnya aritmatika di sini. Gunanya. Ini belum nih. Nah, ini adalah kalau paritas tadi yang ini, dia yang mana jumlah angka satunya saja ya. Kalau dia berbeda nih, umpamanya pertama 1 0 0 1 genap begitu kan. Berubah jadi 1 1 0 0. Angkanya berubah kan. Berarti bagi dia tetap sama karena jumlahnya. Nah, di sini aku membandingkan. Ini baru aku membandingkan bit per bit. Ini tidak bisa. Jika angka satunya walaupun sama tapi letaknya berbeda, bagi dia tidak sama. Karena memang bilangnya sama ya. Ini dia equal. Dia adalah gunakan exclusive NOR ya. No. Baru hasilnya di N kan. Karena pada saat jika ada yang tidak sama, dia akan 0. Kebalikannya ya, kalau SR tidak sama, dia akan 1 kan. Sama dia akan 0. Nah, ini namanya 0. Ini A0-nya 1, ini B0-nya 0. Bagi dia ini akan menjadi 0. Walaupun dia nanti di belakangnya sama-sama ya. Nah, kita coba nanti. Pembanding ya. Jadi dia kalau ini benar-benar akan membandingkan bit per bit. Bit paling besar dibandingkan dengan bit paling besar juga. Bit paling kecil dibandingkan dengan bit paling kecil. Sehingga jika ada salah satu yang nggak sama, walaupun jumlah angka satunya sama, ya, dia tetap berbeda. Karena nanti 1100
Berbeda dengan 1001. Nah, 110 12 kalau kita desimalkan, sedangkan 1001 tidak salah, hanya datanya 9, kan berbeda. Tapi kalau paritas itu sama, jumlahnya bagi dia yang sama. Ini yang B, ini yang A ya. Sambil dulu yang sama ya, ini ya. 0101. Ini 011 satunya. Ini. Yang A-nya ini kan 0101. Angka satunya 2. Tapi letaknya satunya kedua dan terakhir. Kalau B-nya 0110. Angka satunya kedua. Tapi letaknya berbeda. Ini dia yang keduanya sama nih. Tapi yang ketiganya ini 0, ini 1. Yang keempatnya ini 1, ini 0. Jumlah angka satunya sama. Kalau paritas ini adalah, bagi dia adalah sama, benar. Karena A dan B-nya angka satunya sama. Sama-sama genap. Jadi genap nih. Nah, tapi kalau di sini dia 0. Tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena letaknya berbeda. Nanti baru kalau tidak sama nih. 1, dicoba ya. Ini 0, ini 1, ini 0, ini 1, baru dia akan 1. Wah, baru putih sih. Pertamanya A3-nya 0, B3-nya juga 0, sama. A2-nya 1, B2-nya 1 sama. A1-nya 0, B1-nya 0 sama. A0-nya 1, B0-nya 1 sama. Tapi kalau kita tukar dia, angka satunya sama. 1, 1, 2 buah. Ini 1, 1. Yang pertama kita cek, pertamanya 0, ini 0 sama. Tapi di N kan nanti ya. Yang keduanya 1, di sininya 1, sama, masih sama nih. Yang ketiganya 0, yang ketiganya 1, beda. Udah, ini bedanya di sini. Yang keempat juga beda ya. Angka satunya sama-sama 2, ini nih 1 dengan 1, ini 1, 1, 2, tapi bagi dia nih, nah, tidak sama katanya kan. Kalau paritas sih bagi ini sama nih. Sama genap. Nah, itu perbedaannya. Ya. Nah. Yang berikutnya, ini. Nah, ini inver. Inver ini adalah pembalik. Kalau pembalik kan sebenarnya gampang Pak, dengan not aja. Kenapa menggunakan exclusive OR? Nah, kalau OR ini dia fungsinya 2. Nanti kita lihat di simulasinya ya. Jadi dia bisa 2 fungsi. Kalau not hanya 1 membalik saja. Nah, kalau inverter ini dia ada 2, bisa membalik, bisa menyalurkan. Nah, kalau menyalurkan kabel saja Pak. Nah, iya, kabel saja. Tapi kabel tidak bisa membalik. Nah, jadi dia 2 fungsi. Dengan hanya mengubah ini. Mengubah inverse-nya nih. Ambil dulu nih. Caranya ini di atas ya, inputnya nih. 1, 0, 1, 0. Ininya 0 ya, inverse-nya 0. 1, 0, 1, 0. Hasilnya apa pada saat dia 0? Sama. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Sama. Inverse-nya 0 ya. Berarti ini kan nggak perlu sebenarnya kabel saja kan. Di kabel juga 1 dia 0, juga 0. Tapi kalau kita jadikan dia ini 1, pada saat dia 1, dia akan kebalikannya. Inputnya 1, outputnya 0. Ini kan not. Inputnya 0, outputnya 1. Not juga. Input 1, outputnya 0. Not juga. Input 0, output 0. Jadi rangkaiannya bisa menyalurkan, bisa juga nanti membalik. Jadi satu rangkaiannya bisa digunakan. Ini nanti bisa kita gunakan untuk rangkaian penjumlah dan pengurang. Pada saat untuk penjumlah, inverse-nya 0. Berarti dia menyalurkan saja nih. Nanti ke IC edar ya. Pada saat pengurang kita gunakan ini. Pembalik, artinya apa? Komplement. Komplement saja. Komplement. Nah, baru nanti kita masuk ke rangkaian aritmatikanya. Ini udah masuk sebenarnya sini nih. Cuman belum ke rangkaian aritmatikanya. Rangkaian aritmatikanya, pertama kita mulai dari yang paling sederhana. Dia hanya menjumlah 2 buah bilangan guna. 1 bit cuma ya. Udah 1 bit 2 lagi cuma. Nah, ini disebut dengan nanti penjumlah paro. Paro dia tidak bisa ada bawaan. Untuk jumlahnya adalah menggunakan exclusive OR. Tadi seperti tadi ya. Kenapa nggak OR? Kalau OR pada 1, 1 nanti hasilnya 0. Karena 1, 1 jumlahnya adalah 0, bawaannya 1. Baru untuk bawaannya N. Jadi kita gunakan simulasi aja langsung ya.
Coba. Hanya menjumlah 2 bilangan biner, 00, 01, 10, 11. Kalau 3 nanti beda lagi. Lihat simulasinya, namanya penjumlah paruh. Nah, ini kita balik ke awal, penjumlah paruh. Dia terdiri dari 2 gerbang. Untuk jumlahnya adalah menggunakan excessive OR, karena dia ini nanti ya jumlahnya pada saat satu-satu OR nggak bisa. OR hasilnya 1, tapi satu-satu hasilnya 1, 3 dia. 1 tambah 1 jumlahnya 3 kalau kita desimalkan. 1-1 dia. Makanya tapi kalau dengan excessive OR, 1 tambah 1 hasilnya 0 bawaannya. Kita coba. Mulai dari 00 dulu. Kalau ini bisa dengan OR nih. OR dengan N bisa sebenarnya. Coba ya. 0 dengan 0 hasilnya 0. OR kan nggak 0. Ini bawaannya, bukan ada bawaan kan. 0 dengan 1. 0 tambah 1 hasilnya 1. OR juga bisa. Nah, 1 jadi 1. Ini juga. 1 tambah 0 hasilnya 1. Bawaannya 0. OR juga bisa ini. N tetap ya. Tapi pada saat 1 tambah 1, nah OR nggak bisa. OR hasilnya 1 di sini. Hasilnya 1, 1, 3 kan. 1 tambah 1, 2. Hasilnya 0. Bawaan 1. 0, 1, 1, 0. 0, 1. Jadi 2 digit ya. Hasilnya 2. Nah, ini kenapa ini nggak bisa pakai OR, makanya eksklusif OR. OR yang eksklusif. Eksklusifnya hanya 1 ya, yang lainnya sama. Umpamanya kita naik pesawat dengan tiket bisnis atau eksklusif gitu kan. Samanya apa? Sama berangkatnya sama dengan ekonomi. Tidak ada bedanya. Yang dia bisnis, ekonomi, eksklusif gitu ya, eksekutif, dia tetap berangkatnya sama. Untuk pesawatnya sama ya. Bandaranya sama, pilotnya sama, itu sama dengan ini tadi dia. Tetapi bedanya apa? Dia kursinya lebih longgar. Jaraknya antar orangnya, antar depan, belakang, samping, kiri, itu dia lebih luas. Kemudian biasanya juga tempat tunggunya juga berbeda. Lebih bagus gitu ya. Itu eksklusif. Ini juga pada saat 00, 01, 10 sama hasilnya dengan OR. Tetapi pada saat 11 baru eksklusifnya di situ. Nah, ini gunanya untuk half adder gitu ya. Jadi yang berikutnya hanya 2. Gimana kalau ada 3 Pak? 3 bit. Nggak bisa half adder. Jadi harus kita tambah ya dengan satu bawaannya gitu ya. Itu dia bawaannya. Ini udah kita simulasikan tadi ya. 00 dia 0, 01 bawaannya ya, bawaan dengan jumlah sama. 01 hasilnya 1, bawaannya 0. 10 hasilnya 1, bawaan 0. 11 hasilnya 0, bawaannya 1. Hanya 2 bilangan. Jumlah penuh jika ada 3 contohnya di sini. Jumlahnya. Kalau ini kan bisa apa ada 1-1 kan? Hasilnya 0 bawaan. Yang ketiga nih. 1-1-0 ada 3 kan? Tidak bisa apa ada harus full adder. Ini juga nanti. Full adder adalah 2 buah half adder. Jadi 2 buah penjumlah paruh kemudian diorkan bawaannya kirinya. Ini dia. Ini half adder pertama N sama ya. Half adder kedua N-nya saya taruh di atas ya supaya nggak di bawah. Ini dibalik sama dengan tadi, sama di atas cuma ini di bawah nanti. SR N. SR N. Carry-nya kita orkan. Jumlahnya adalah SR yang terakhir. Ini sama dengan tadi. Itu bawa ke ini eksklusif area masuk ke N, masuk ke eksklusif C, berarti untuk ketiga ya, masuk ke N. Ini sama. A masuk ke N, masuk ke N. B masuk ke N, masuk ke N. Sama. C masuk ke N, masuk ke S. Output dari yang half adder pertama masuk ke N. Nah, cuman ininya karena 1 tidak langsung ya jumlahnya. Jadi bisa dia berjumlah 3 buah bilangan kita. Kita ambil simulasinya. Penjumlah penuh ya. Penjumlah penuh. Nah, penjumlah penuh ini sudah ada dalam satu IC. Sambil nanti kita rangkaian kita buat, nanti kita buat IC. Ya. Di atas dulu IC bawah. Ini kita ambil ini dulu ya. Nah, 2 buah SR N. SR N. N-nya kita gabung menjadi untuk bawaan, sedangkan eksklusif OR yang terakhir menjadi jumlah. Dia bisa menjumlah 3 buah bilangan benar sekaligus. Untuk pada saat C-nya 0 ini sama dengan tadi.
C-nya 0 dulu ya, coba. C-nya 0. Jadi sama 2 bit kan. 0 dengan 0, hasilnya 0, bawaannya 0. 0 dengan 1, hasilnya 1, bawaannya 1. 0. 1 dengan 0, hasilnya 1, bawaan 0. 1 dengan 1, hasilnya 0, bawaan 1. Pada saat C-nya 0, ini sama, baru ini yang kerjaan, ini belum. Nah, pada saat C-nya 1, kalau 1 dia ada C1, hasilnya sudah 1 duluan. Ini masih 0, 0 kan? Sudah 1. Jadi, tidak ada 1. Jadi, 0 tambah 0 tambah 1. Ini artinya. Oh, udah 1. Jumlahnya 1, bawaannya 0. Jika ada salah satu A dan B ini 1, dia sudah menjadi 0, bawaan 1. Jika ada 2 ya. Kalau 1 nih, 1 angka satunya, kita buat. 1 angka satunya, 1 tetap 0. 1, ya 1 ya. Ini yang 1, dia juga 1. C-nya 1, dia juga 1. Bawaannya masih 0. Kalau 2 angka satunya, terserah 2 nih tadi kan, 2 tadi udah. 1, bawaannya 0, hasilnya 0, bawaan 1 kan. Kemudian angka satunya ini yang 2. Sama juga. Hasilnya 0, bawaannya 1. Karena 1 tambah 0 tambah 1. Bawaannya 0, hasilnya 1. Karena ini S1 lagi. Kemudian ini dengan ini. Dua-dua juga tetap 0, bawaan 1. Karena B dan C1, 0, bawaan 1. Jika tiga-tiganya 1, baru dia. Tiga-tiga, 1, 1. Jadi sama dia kalau kita buat ini dengan OR ya. Oh, 3 kan? 1 tambah 1 tambah 1. 3. Hasil 1, bawaan 1. Nah, ini sudah disediakan. Kalau yang Hafadar tidak ada IC-nya ya. Ini sudah disediakan. Ini. N.OR kan? N sama exclusive OR. Kalau ini dia adalah 7483. Ini LS tengahnya macam-macam ya. 3, 7483 nih. Karena N, G segala macam ya. Ini 74, ini LS-nya 83 ya. Ini dia. Kalau kita ambil IC-nya ya. Nah, ambil yang isi ya. Ini kalau kurang, nah ambil yang di bawah. LS nih. LS. Ini yang tidak ada. Ini yang pakai LS. Nah, ini ya bentuknya. 7483 ya. 7483. Ambil yang LS saja. Sebentar ya.
Nah, ini dia tampilkan ya IC-nya. Jadi kalau hanya ini kan ada berapa IC tadi ini ya 7483M ya. Bisa juga tidak hanya N ya, dia ada D, bisa juga yang S ya, ini pabrikannya ya, ini 7483 ya. Nah, di sini dia menyediakan 4 sebenarnya nih si bank ini. Nah, ini di atas. Ini yang ini satu ini ada XOR, satu IC ini ya, ini N, satu IC, berarti satu IC, 3 IC ini ya. Ini bisa diganti yang satu. Nah, disediakan 4. A-nya ini untuk A, kemudian B-nya, B, kemudian dia pada C-nya nanti ada 3 dia. Ya sama, hasilnya sama ya. Ini IC, ini yang gerbang. Jadi dia ada 4 gerbang ini rangkaian ini di sini. Nanti kalau kita 4 bit baru gunakan. Kalau 5 baru tambah 1. Ini dia carry terakhir. Ini bawaannya S itu sum ya, sum. Ini A input A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Ini channel berarti bawaan pertama ya. Itu waktu jajar kita pakai. Dengan tidak dipakai. Karena pertama, kalau jajar nanti nggak ada bawaan ya, bawaan yang kedua. Ya, C, C. Pada saat kita jalankan, hasilnya akan sama. Dan diambil yang bersatu dan baru A. Nah, 00 nih. 00, hasil 0, bawaan 0 sama. 0, 1, sama-sama 1. 1, 0, sama-sama 1. 0, 0, 1, sama-sama. Kemudian jika 1, 1, sama-sama 1, 0. 1, 0, 1, 2 angka satunya ya, sama 1, 0. Kita balik lagi dia, ini yang tengahnya dengan 2 angka satunya. 1, 1, 3-3-nya 1. Sama, ini dia. Sama dengan ini. Jadi kita ini aja 1, ini untuk. Ini bisa untuk 4 nih ya, 4 seperti ini. Nah, kalau kita buat seperti ini akan memerlukan IC yang banyak. Jadi 3 IC nih. 3 ya. Kalau 4, 3 IC, tetap 3 sih dia. 4 ya. Karena SOR ini juga 4, satu IC-nya. Kan juga 4, ini juga 4. Cuma rangkaiannya akan ribet. Oh, ini kan gampang. Tapi kita lihat waktu dia jajar. Nah, itu dia. Kita masuk ke penjumlah berikutnya. Ini dia. Jadi, untuk penjumlah itu mudah. Jika ada salah satu inputnya yang satu, yang manapun dia. Edar ya, yang manapun. Apakah angka satunya? Kalau semuanya 0 ya 0 ya. Jumlahnya 0, bawahnya 0. Manapun pokoknya C-nya 1. Output jumlahnya 1, bawahnya 0. B-nya 1, jumlahnya 1, bawahnya 0. C-nya 1, jumlah 1, bawahnya 0. Itu yang hanya 1 sampai situ ya. Jika 2 yang 1, apanya nih? B dan C 1, jumlahnya 0, bawahnya 1. Kalau tadi jumlah 1, bawahnya 0. Sekarang kebalik, jumlahnya 0, bawah 1. 2. C dan A dan C bersama. Kemudian A dan B 1, C-nya 0 sama. Hasilnya 0, bawah. Baru 3-3-nya 1 baru. Gitu ya. Nah, ini penjumlah jajar. Penjumlah jajar, kalau kita gunakan yang ini tadi, kita akan memerlukan 4 kali ini. 4 bit ya. Kalau 2 bit ya 2 kali ini. 3 bit 3 kali ini. 4 bit 4 kali ini. Jadi kalau 4 bit, kita memerlukan IC-nya ini kalau 2 ya, kita IC-nya baru 3, tetap 3. 2 dengan 1 ya, 1 bit dengan 2 bit, ini IC masih 3. 1 IC N, 4 gerbang, 1 IC SOR, 4 gerbang, 1 IC OR, 2 gerbang terpakai. Kalau 4 bit, menjadi ininya jadi 2, ininya 2, 4 IC, 5 IC. Tetapi 4 bit itu bisa kita ganti dengan 1 seperti ini tadi ya. Peredar. Ini 2 gerbang N, 2 gerbang SOR, 1 gerbang OR. Ini 2 gerbang N, 2 gerbang SOR, 1 gerbang OR. Tapi ini sudah 3 IC.
Walaupun orangnya belum penuh ya. Tambah dengan ini, dia menjadi 5 IC. Tambah dengan ini tetap 5. Mau di 3, 4, tetap 5. Kalau 1 dengan 2, tetap 3 IC. Ornya full. 1 nih. Tapi dia ada 5 buah IC. Rangkaiannya ribet. Nah, itu jumlah ya. A0 ditambah B0. Nah, ada bawaan sini. Nah, sebenarnya yang pertama ini cukup kita menggunakan hak edar. Tapi di ini tidak ada hak edar itu full semua ya. Nah, sehingga yang pertamanya C-nya kita nolkan. Karena tidak ada bawaan. Yang ini baru C-nya nih. Walaupun hasilnya bisa 0 ya. Bawaannya 0. Harus itu. Jadi full edar dia ABC kan. ABC, ABC, ABC. Ini adalah bawaan terakhir. Dari jumlah terakhir nih ya. Nah, kita ambil, tapi dia kita gunakan nanti dia gerbangnya jangan menggunakan full edar 4 buah. Seperti ini contohnya ya. Kemarin sudah ada yang masuk ke salah satu soalnya kemarin ya. Ya. Kita lihat A-nya 1, 0, 1, 1. B-nya 0, 1, 1, 1. Dan ini kita coba. Kalau kita buat full edar juga akan lipat. Sebentar saja, saya gunakan langsung, ini terakhir ya, sebelum ke soal. Mungkin belum kita jalankan banyak-banyak. Sebentar dulu ya. Pindahkan dulu di sini. Jumlah. Ya. Jadi kita jangan gunakan full edar dengan gerbang, tapi gunakan penjumlah 4 bit. 483. Ya. 4 bit full edar. Nah, pas carry ya. Jadi ini A-nya. A1 dengan D1 pasangan. A1 ini. Nah, ini dengan D1. A2 dengan D2. A3 dengan D3. A4 dengan D3. Ini jumlahnya. Gimana? C-nya ini kosong dulu. Adisi ya, karena dia menggunakan, atau nanti dikurangkan boleh. Dibiarkan kosong, nggak apa-apa. Tetapi nanti, kalau di 5 bit, nah ini baru C yang berikutnya ya. IC berikutnya baru ditambah. Ini kita coba tadi ya. Contohnya berapa tadi? Saya lihat dulu. A-nya 1011. 1011 ya. 1011. Saya lihat dulu. 1011 A-nya. B-nya 0117. 0, 1, ini berapa nih? 10, 11 ini 8, 12, 13 ya. 13 sama 7, 20. Jalankan. Baru berikutnya kita. 20 ini. Ini 16. Buat terakhir. Kan? 2. Yang 1, 2 ya. Jadi 3. 4 yang nggak ada. Ini 8. 8 tambah 3, 11. Ini kan? Ini 16. Buat terakhir ya. Apa nih? 8. Kok ini kebalik? 0 ya. 0 equal ini. Tadi 1, bentar dulu ya. 1, 0, berarti 8 tambah 3, 11 ya. Kebalik. 11. 8 tambah 3. Kebalik ya. 8 tambah 3, 11 ya. Nah, 8 tambah 3 ini 7. 1, 1, 1. 11 tambah 7, 18 ya. Ini 16 tambah 2. 11. 1, 2, 4, 8, 16. 16 tambah 2 tambah 4. Ambil ini 15, mudah-mudahan. Ya. Ini 15 nih. Buat. 1 semua kan. Saya tambah 1 jadi 16. Atau ini 15 kurang 1 jadi 14. Atau ini jadi 7. 7 tambah 0. Ini 0 semua ya. 7 tambah 1 jadi 8.
Jadi kita lanjutkan, kita istirahat sholat maghrib dulu ya. Kita lanjutkan. Ya, kita dulu. Pause. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi penjumlah jajar ya. Nah, kita buat, jadi jangan dibuat dia dari penjumlah penuh dari rangkaian eksklusif OR itu ya. Karena nanti akan memerlukan banyak IC. Karena sudah disediakan bahwa untuk full header 4 bit adalah satu IC 74. Jadi kalau kita mau hanya 1 bit, bisa gunakan satu IC juga. Kalau dibandingkan dengan ini adalah 3 buah IC. Ya. Kalau 2 bit apalagi, kita tidak menambah. Sedangkan kalau gerbang ini dia bisa bertambah ya. Cukup dengan menginputkan A0 dengan B0, A1 dengan B1, dan seterusnya. Hasilnya adalah S0 sampai S3, dan C4-nya itu adalah bawaan terakhir. Nah, ada kita simulasikan tadi ya. Ini hasilnya sama. Jadi kita coba lagi simulasinya. Sebelum komplement, saya akan lanjutkan beberapa contoh dari simulasi penjumlah jajar. Tadi ini sudah kita jalankan tadi ya. Ini adalah 7 ditambah 0 ya. Tepatnya 7 ditambah 1, 8, 7 ditambah 3 adalah ini ya, 7 ditambah 3, 10 ya. 7 ditambah 7, ini 14. 7, 8 ditambah 7 adalah 15. Ini berapa? Ini adalah 15 ditambah 7 ya. 22, 16 ditambah 6. 15 tambah 15, ini berarti dia 30 ya. Ini 15, ini tambah 15. Tuh ya. Nah, sekarang kita akan coba kita pengurang dengan komplemen dulu. Nah, kenapa pengurang dengan komplemen? Karena kita menggunakan header juga. Jadi kita menggunakan penjumlah juga, penjumlah untuk mengurang. Nanti gimana kalau penjumlah langsung itu sebenarnya tidak ada di rangkaian digital ya. Tapi nanti kita coba untuk 1 bit sama 1 bit ya, 2 bilangan atau 3 bilangan. Di pengurang itu di peralatan digital dia menggunakan jumlahan ya. Tapi penjumlahan ini pengurang kok penjumlahan. Pengurangnya dibalik. Ini kemarin ya. Ini pengurang langsung nih. A0 sampai A3 dikurang B0 sampai B3. Berarti A dikurangi B. Sama dengan A0 sampai A3, B0 sampai B3-nya dibalik. Balik kemarin kan. Komplement. Kan? Di B-nya dibalik. Tapi ininya menjumlah. Hasilnya ada 2. Jika ada bawaan, bawaannya diambil, dijumlah dengan sisanya. Jika tidak bawaan, berarti dia negatif, dibalik. Tuh ya, ambil contohnya. Ini kita cuma ambil yang positif. Nah, diambil dia dari ujung nih ya. Jadi ujungnya tadi ini waktu penjumlah, ini tidak kita pakai ya, penjumlah C0 tidak kita pakai. Tapi untuk komplement, nilai terakhirnya diambil menjadi nilai pertama. Umpan balik feedback. Tadi dia 0, sekarang dia tergantung dari. Nah, kalau manual nih harus nyarinya akan belum tentu langsung dapat. Namanya ini 0 atau 1. Ini kita taruh. Setelah kalau ini sama dengan tadi ya. 0 dengan 0 tambah 0, tambah A0 tambah B0 ditambah dengan ini belum diketahui. Hasilnya adalah dari terakhir. Untuk mendapatkan nilai terakhir kan berasal dari C1, C2, C3 baru dapat C4. Tapi untuk C4, untuk C0-nya berasal dari C4. Jadi berbalik. Nah, kalau kita manual, ini satu-satu kita hitung, belum tentu dapat nih. Baru ulang 2 kali bisa. Nah, dengan simulasi langsung dapat. Kita coba ya. Ini dibalik, dari komplemen 1 ya, dibalik. B-nya kalau 0 jadi 1, 1 jadi 0. Ini dibalik.
Jadi selalu diterbalik ini. B dengan SIM-nya selalu terbalik. Kalau dengan exclusive OR bisa diterbalik, bisa dia sama. Nah, itu nanti ya. Makanya kita itu yang terakhir kita gunakan ya inverter. Nah, kita coba rangkaiannya dengan simulasinya pengurang komplement 1. Karena tidak ada pengurang rangkaian pengurang, kita gunakan adalah rangkaian penjumlah. Tapi dengan cara, nah, ini balik nih ya. Ini kalau bilang negatif nih nanti ya, kalau positif ke atas. Contohnya ya, ini 7 ya. 7 dikurangi dengan 3. Ini hasil akhirnya ya, buat apa-apa. Depannya adalah 4. 7 dikurangi 4 ya. Positif ya. Bawah jangan lihat, kalau bilang positif jangan lihat. Kebalikannya, bapaknya 3 dikurangi 7. Nah, kan negatif tuh. Ini di bawah. Min 4. Jadi hasil ini dibalik. Kalau hasilnya pengurangnya lebih besar dari yang dikurang. Besar sama ya. Sama baru. Sama 7 kurang 7 ya. Oh, di bawah deh. Karena nanti hasilnya pasti 0 ini ya. 7 di atasnya 1, 1 dikurang 0, 0 dapat ini. Tidak ada bawaan kan? Dibalik. Jadi 0 ini means 0 harus dibalik ya. Kemudian 15 dikurang 7, dapatnya 7. 15 dikurangi 7, dapatnya 8. Kebalikannya. 7 dikurangi 15, berarti kan? Di bawah dia. 7 dikurangi 15, min 8. Hasil ini dibalik. Jadi kalau pengurangan ada 2 kemungkinan. Berjumlah hanya 1 gitu ya. 1 kemungkinan. Dia pengurang dengan komplement. Jadi B-nya dibalik dulu. Sebelum masuk ke tadi kan penjumlah langsung ini dibalik. Sehingga hasilnya ada 2 kemungkinannya, komplement atau hasilnya atau kebalikannya. Jadi kita tutup dulu. Kita masuk ke, karena pengurang ada 2 kan, pengurang langsung itu tidak ada digunakan, pengurang dengan komplement 1 atau pengurang dengan komplement 2. Nah, nanti pengurang komplement 2 ini kita gunakan ada 2 input. Sekarang kita masuk ke pengurang komplement 2. Komplement 1 ya, pakai adder, B-nya dibalik. Nah, komplement 2 adalah komplement 1 yang ditambah dengan contoh tadi ya, kalau ada bawaan, tidak ada bawaan, sudah ada di sini ya. Ini cara manual nih. Taruh 0 dulu, sama, oh hasilnya 1, berarti taruh 1 baru di ujung ini harus sama. Nah, kita lihat yang tadi, ujungnya harus sama, gitu kan. Lihat. Ini tadi ya. Oh, di sini nggak bisa saya lihat, karena ini dalam IC ya. Jadi sekarang kita masuk ke komplement 2. Dia juga adder, tetapi B-nya berbeda dengan tadi. Kalau tadi hanya dibalik kan. Nomor 1, pengurangnya dibalik. 1 jadi 0, 0 jadi 1. Ini yang negatif tadi ya. Komplement 2 dia sama, adder juga. Tapi B-nya menggunakan exclusive OR. Nah, kalau N tadi kan B-nya 1 tinggal dibalik ya, not ya. Sedangkan exclusive OR 2 inputnya. Jadi yang satunya dari B, yang satunya dari sub atau invert tadi. Nah, invertnya bisa 0, bisa 1. Ini menentukan. Kalau dia 0, ya, jika salah satunya 0, kalau 0 ketemu 0, hasilnya adalah 0. Ya.
0 ketemu 1 adalah 1. Nanti dia akan ininya 0 ya. 0, bawahnya B-nya 0. Subnya juga 0. 0, 0, XOR itu hasilnya 0. Ininya B-nya 1, ininya 0. 1, 0, dapatnya 1. Berarti kan, apapun nilai B, dia akan sama. Tapi kalau subnya 1, B-nya 0. 0, 1, dapatnya 1. 1, 1, dapatnya 0. Kan kebalikannya. Nah, ini dia. Yang pertamanya langsung dari sub ya. Kalau tadi kan jumper ya sini. Balik. Balik. Ininya 0. Sekarang B-nya adalah XOR. Di mana salah satunya adalah nilainya sama. Semua. Sama-sama 0 atau sama 1. Yang satu lagi baru B1, B2, B3, B0 sampai B3. A-nya nggak ada perubahan. A-nya tetap. Jadi kan komplement 2 itu nilai pertamanya. Yang dikurang tetap, pengurangnya dijadikan komplement 2. Komplement 2-nya. Pokoknya juga coba. Nah, rangkaian ini adalah 2 sekaligus. Nah, subnya 0, dia menjumlah. Berarti dia A ditambah dengan B. Subnya 1 adalah A dikurangi B. Gitu deh ya. Karena A ditambah dengan kebalikannya. Nah, kita langsung simulasi saja. Nah, sebenarnya sampai di sini nih. Coba nanti kita coba juga dengan rangkaian pengurang langsung. Nah, pengurang langsung hanya sampai 3 angka ya, 1 bit 3 angka. Ini dia ekspresi OR-nya. Ini sama. Mau penjumlah, jajar, pengurang komplement 1, pengurang komplement 2 sama. Yang A-nya. B-nya baru. B-nya nih jadikan XOR. Dengan ininya subnya salah satunya ya kaki. Karena kalau not tadi kan hanya 1 ya. Langsung dibalik aja. Dibalik. Dibalik dulu baru masuk ke B1. Dibalik dulu masuk ke B2. Ke B0, B1 sampai B. Ini langsung. Nah, sedangkan sini hasilnya langsung sama. Dan inputnya 1 sama. B1, B2, B3, terusnya ini sama-sama 0, sama-sama 1. Ini kita buat dengan 0 dulu ya. Ini dia bilangannya sambil aja dulu. Ini 1, ini 1, 5. Ini 5 ya. Ininya sambil ininya 3 dulu. 6. Ini 6. Ini 4. B-nya 4. Hanya 6. Subnya 0. Nah, apa dia berarti? Sub 0 berarti dia sama dengan jumlah. Ini adalah 6. 6 aja ya. 6 ditambah dengan 4 ya. 6, B-nya 4. Karena ini 0 ditambah, berarti hasilnya 10 nanti. Nah, 6, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 0, 0. Pada 10. Kalau ini ya, 0. Tapi kalau 1, ya, 6 dengan 4. Tepatnya 2. 6 dikurang 4 kalau subnya 1. Karena hasilnya dibalik. Nah, kalau kita jadikan 0 lagi, kita balik ini. Sekarang ini yang 4, ini yang 6. 4, ini yang hasilnya tetap 10. Kalau subnya 0. Tapi kalau subnya 1 hasilnya itu. Ini hasilnya dibalik. Ini min 2. Masing-masingnya output ini kita notkan. Sama dengan tadi nih ya sebenarnya. Bukan 1. Dibalik. Ini dia. Min 2. Kalau jumlah sama. Karena A tambah B sama dengan B tambah A. Tetapi A kurang B tidak sama B dikurang. Negatif. Ini sama ini di atas ya. 6 dikurangi 6, A-nya 6, B-nya 4, 10. A-nya 4, B-nya 6, 10 juga. Tapi A-nya 6, ini ya. Kita inikan lagi. B-nya 4, kalau ininya 1, dapatnya 2. Tapi kalau ininya yang 4, ininya yang 6, dapatnya min 2 ya, bawah ya. Nah, ini dibalik dulu. 0 jadi 1, 0, 0, 0 ditambah 1. Ya kan? 0, 0, 0, 1. Ya? Komplement 2 kan? Komplement 2 hasilnya, jika ininya pengurangan lebih besar, berarti dia tidak ada bawaan nanti ya. Dia dibalik. Dan ditambah 1.
Kalau tidak ada, umpamanya ini jadi 7, 1 deh kan? 7 dikurangi 6, 1. Tapi 7 di 6 dikurangi 7, min 1. Nah, sebenarnya sampai di situ. Tapi ada pengurangan secara langsung. Itu nggak dipergunakan ya. Tapi kita tetap kita ini kan. Ya. Orang langsung gitu ya. Tapi tidak di rangkaian digital tidak ada. Dan digunakan. Ini tadi dia teorinya udah dulu. Dibalik ditambah 1. Kalau ada bawaan, coret. Tidak ada bawaan, dibalik ditambah 1. Nah, tadi udah kita buat itu. Kurang paro. Mirip dengan jumlah, ini SO-nya sama. Cuman N-nya salah satu kakinya yang A-nya dibalik. Kalau penjumlah paruh kan nggak ada tadi. Dia menjadi, kalau ini tadi menjadi jumlah, ini menjadi selisih ya. Jumlah juga, sehingga di pengurangan. Ini pinjaman, kalau tadi dia bawaan. Nah, kalau untuk penjumlah paruh itu bisa sederhana, tapi nanti penjumlah penuh itu jadi masalah. Nah, kita ambil nanti contoh penjumlah paruh dulu ya. Masihnya. Pengurang paruh ya. Oh, ya berasal dari eksklusif OR dan N juga. Cuman kalau penjumlah tadi N-nya tidak dinotkan kakinya ya, ini dia dinotkan. Bedanya di situ aja ya. A-nya yang dinotkan ya. Kalau jadi A tidak sama dengan B. A kurang B tidak sama B dikurang A. Namanya nih B 1 0 0 ya, B 0 A-nya 0, A-nya 0, B-nya 0. Hasilnya nggak ada selisih ya, pinjaman nggak ada. Sekarang B-nya A dikurang B ya. A-nya 1, B-nya 0, ya hasilnya 1. A-nya 1, B-nya 1, ya hasilnya 0, tidak ada pinjaman. Kebalikannya, B-nya 1, A-nya 0. Hasilnya 1. Nah, gimana? Pinjam kemarinnya, pinjam A-nya 1 dengan meminjam 1. Ya. 0, B-nya A 0, B 1. 0 dikurangi 1, hasilnya 1. Dengan catatan pinjamannya 1. Tapi kebalikannya, 1 dikurangi 0, ya hasilnya 1. Tidak ada pinjaman. Karena dia pengurangnya lebih kecil dari yang dikurang. Kalau sama ya sama 0. 1 kurang 1 ya 0. 0 dikurangi 0 ya 0. Tetapi dia satu-satunya 0, ya, 0 dikurangi 1. Hasilnya 1. 0 kok dikurangi kok malah dapat 1. Dia meminjam ke yang lebih besar. Jadi pinjaman 1. Nah, lagi kemarin pinjam ke kanan 2 ya. 2 ke 1-nya dipinjamin. Jadi dikurang 1 dapat sisanya 1. Dengan syarat pinjaman. Makanya ini tidak dipergunakan. Gimana dengan kalau ada 3? Nah, 3 apalagi nih? Ini lebih kacau lagi ininya ya. Kita lihat. Kalau untuk 2 angka masih. Itu pada saat dia 3 nanti, nah, itu akan lebih susah lagi. Karena nggak perlu minjam juga sepaksa minjam gitu ya. Itu adalah pinjaman. Pengurang penuh. Sama dengan pengurang paro. Jumlah penuh ya. Sama 2 kali. Ya. Jumlah pengurang penuh. Jumlah paro 2 kali. Kemudian kalau tadi dia bawaannya diorkan, ini boronya diorkan. Sama-sama N ya. Kemudian eksklusif OR-nya, ini hasil akhir. Nah, ini adalah 3 buah. Nah, nanti saya berikan simulasinya dulu ya, bertabel kebenarannya ini. Kenapa dapatnya begitu? Makanya tidak digunakan untuk mengurangkan secara langsung. Makanya gunakan komplemen pengurangannya. Contohnya. Pada saat C-nya 0 sama dengan tadi.
Ya. Pada saat C-nya 0 ya. Sama juga dengan penjumlah paruh pada saat dia 0, dia sama. 0 dikurangi 0, 0 selisihnya pinjamannya. 1 dikurangi 0, dapatnya 1, pinjamannya. 1 dikurangi 1, hasilnya 0, pinjamannya 0. 0 dikurangi 1, hasilnya 1, bahwa pinjamannya. Nah, pada saat C-nya 1. Pada saat 0 ya, pada 1. Ini 00 hasilnya 1. Nah, kenapa? Orang ini hasilnya nggak perlu pinjam, saya minjam. Ini pinjamin 1, ya udah, dengan satunya 1 hasilnya. Dengan 1-0, dengan pinjaman 1. Ini sebenarnya kan nggak perlu minjam. Minjam ya, hasilnya 0. Kenapa? Soalnya kan hasilnya 1 tadi. Dipinjam 1, coba hasilnya hasil punya dibayar untuk pinjam, makanya 0. Kalau kiranya susah kan? Ini lagi. Tadi kan, ini dulu ya. 0 dikurang 1 dapat 1 tadi kan. Tapi jika ada C-nya 1, pinjamannya dibayar lagi. Nah, pinjam 1, nah makanya ribet kan. 1 kurang 1 kurang 1. Sini 1. Makanya ini rangkai ini tidak dipergunakan untuk pengurangan. Makanya kita menggunakan tadi komplemen. Nah, komplemennya bisa komplemen 1, bisa komplemen 2. Kalau komplemen 1, kita cukup B-nya dibalik. Kalau komplemen 2, komplemen 1 dulu ya. Ini B-nya di 0. Cuma rangkaiannya hanya rangkaian pengurang. Kalau komplemen 2, kita menggunakan eksklusif OR. Rangkaian kita bisa sebagai pengurang, bisa sebagai penjumlah. Sebagai penjumlah ini nggak perlu sebenarnya langsung. Tapi rangkaiannya hanya menjumlah doang. Sebagai pengurang ini not aja. Rangkaiannya hanya pengurang doang, penjumlah enggak. Tapi dengan eksklusif OR, rangkaiannya bisa mengurang, penjumlah. Jadi kita penjumlah jajar dengan pengurang jajar bisa sekaligus dengan hanya mengubah sub. Pada subnya 0, rangkaian adalah penjumlah. Subnya 1, rangkaian adalah penjumlah. Contohnya, subnya 0, ini berapa? 6 dengan 7 pada 11. 8 tambah 4, 12 ya. 6 tambah 7, 13. 12 tambah 1. Tapi kalau subnya 1, berarti kan negatif kan? Jawabannya adalah 6 dikurangi 7, ini 1. Bawah deh. Nah, itulah rangkaian aritmatika. Nah, perkalian dia karena dan pembagian karena memori kita tidak bisa langsung. Ya harus ada memori penyimpanan ya. Nah, sampai di sini untuk apa namanya rangkaian aritmatika ya. Nah, kita balik tadi kan, kalau ini kan sama. Yang 0 dikurang 1 ya. 1. Nah, ini yang biru ini berapa? 0 dikurang 0, C-nya 1, anggapnya 1. Harusnya kan 0 nih. Tapi karena dipaksa minjem, ya minjem 1, kurang 1. Makanya ini tabelnya lebih repot. Makanya pengurang digunakan dengan pengurang dengan fragmen. Nah, itulah salah satu kenapa dia tidak ada IC pengurang. Subtraktor tidak ada. Jadi kalau ini kita buat dengan ini nih, nggak ada. Subtraktor ini. Nah, ini kalau full juga pengurang ini. Jadi benar-benar ini IC-nya. Ada ini 3, nggak IC ya, 4 IC ya. Itu 1 bit. 2 bit masih sama. 4 IC. 3 bit menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 bit. 7 IC. Jadi rangkaian ini tadi sama dengan 7 IC. Ini ya. Contohnya. Ini kan cuma IC cuma 2 ya. Ini 1 IC, ini 2 IC. Tapi kalau gunakan struk pengurangan langsung, ini kita menurut 7 buah IC. 7 buah, dotnya 1, N-nya 2, OR-nya 1. Ini dengan N, 2 IC. 4. Dotnya 1. Kedua juga, ada 8 ya. Kemudian OR-nya 1 IC. Ada 7 IC. Di sini hanya 5 ya. Hanya 2. Ini 1 IC. Nah, itu dia menggunakan orang langsung tidak ada di digital, menggunakan pengurangan secara komplemen.
Karena ada dua cara, komplemen satu hanya B-nya dinotkan, komplemen dua B-nya menggunakan exclusive OR, tetapi kakinya yang satu lagi exclusive OR-nya selalu satu. Pengurang komplemen dua ya. Jadi kalau hasilnya pengurangnya lebih besar lebih kurang, maka dia akan hasilnya dibalik dulu. Boleh ya. Nah, sampai situ aritmatika ya. Nanti minggu depan kita masuk ke penyederhanaan. Awalnya ada sempat kita dulu, cuman yang hanya rangkaian sederhana banget ya. Kalau rangkaiannya tiga variabel saja kelompoknya itu udah carinya ada 4 kemungkinan. Nah, carilah mana yang paling sederhana. Kalau hanya menyederhanakan, kurang satu saja sudah sederhana. Tapi dia bukan hanya cari yang paling sederhana. Tidak ada lagi yang lebih sederhana dari itu. Caranya. Nah, kita tutup kuliah kita hari ini. Ketemu lagi kita minggu depan nggak? Kemungkinan kita offline ya. Ini saya lihat dulu ya. Kalau ada saya umumkan nanti ya. Hanya minggu ke-10 itu, kita kan minggu ke-9 ini ya dengan ujian ya. Nah, kemungkinan kita akan offline. Ya. Nanti saya umumkan ya kalau offline. Terima kasih. Kita sudahi kuliah kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam. Iya, Pak.